Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersua dalam kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita laksanakan ini. Saya mohon maaf, saya kira terlalu malam tadi mau berangkat. Karena subuhnya agak iya, nyantai-nyantai, ngeteh-ngeteh gitu. Ternyata di sini sudah langsung dimulai. Gitu. Mohon maaf. Yang kedua, mari kita renungi tentang perjalanan hidup kita, terutama terkait dengan waktu yang Allah anugerahkan ini. Waktu yang Allah berikan kepada kita pendek, sekaligus melaju dengan cepat. Berjalannya waktu itu tidak bisa di-stop, walaupun ada orang wibawa, pejabat tinggi negara, manggil, hai detik, berhentilah sebentar, saya ada perlu misalnya. Waktu terus berjalan, tidak ngereken. Apalagi kita yang nggak punya jabatan. Sekelas siapapun lah, menghentikan waktu itu tidak bisa. Waktu terus akan berjalan sesuai dengan targetnya dan kita punya jatah masing-masing. Setiap kita oleh Allah sudah digaris waktunya berapa lama dan kita sedang berjalan menuju titik akhir itu tanpa kita ketahui kapan. Tiba-tiba teman, sahabat, saudara kita berangkat lebih awal. Ada yang sampai arep-arep. Kok ndak berangkat-berangkat aku yo. Ngoten apa? Wonten ta sing ngoten. Ngajab tidak boleh, Bang. Ngajab tidak boleh. Tidak mau juga tidak boleh. Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan nyicipi mati itu sebentar. Setelah itu istirahat. Alam barzah itu kan alam istirahat. Istirahat sejenak di situ supaya kita nggak sibuk terus. Masa mulai dari dulu sampai sekarang nggak selesai sibuknya, sampai sepuh gini bagian ngeterno putu. Ini kan ada yang MC ngomong cucu. Nah, dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa semua manusia itu rugi. Kita ini rugi semua menurut Allah. Ada yang enggak rugi itu satu, orang yang beriman. Illalladzina amanu. Ya, ini yang pertama, yang enggak rugi itu orang yang punya iman yang kuat. Bukan sekedar yakin, tapi imannya subur, hatinya gembur, karena ditempati oleh bibit yang namanya iman itu dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawat iman itu? Yang pertama, biasakan dekat kepada petunjuk kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim. Baca saja itu sudah menenteramkan, apalagi dipahami. Maka orang yang berupaya untuk mencari kelemahan Quran, kan banyak di negara-negara maju, cari di tugas khusus mencari kelemahan Quran, ujung-ujungnya hasilnya tunduk kepada Al-Quran. Jadi mu'alaf. Banyak kan, Pak? Nah, kita ini sudah mulai dari lahir, sudah Islam. Sehingga nggak perlu nyari kebenarannya.
dianggap bener gitu aja. Soal bagaimana isinya Quran, ya urusan nanti lah sambil jalan. Kan ngoten Pak? Nggih. Ngeten iku bener napa mboten nggih? Ya bener saja wong kita sudah seperti ini. Maka orang yang beriman dengan baik tidak merugi karena imannya itu terus yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun. Nah, bagi kita orang yang beriman itu menjaga stabilnya iman itu, syukur-syukur kalau bertambah baik, meningkat, tambah semangat. Katanya Pak Jokowi tidak boleh kasih kendor. Ya nggak tahu yang ngomong. Iman itu kan nggak bisa diprediksi, Pak. Iman itu kadang naik pas semangat gitu. Sembayang kayak kurang ya. Nek pas loyo ada adzan apa-apa ndak dengar. Nah, apa-apa. Orang susah itu, Pak, membangunkan orang tidur apa-apa tidur, Pak. Membangunkan apa-apa tidur. Apa-apa nggak dengar adzan itu susah diingatkan. Sementara waktu terus berjalan, sementara kita nanti berapa jatahnya kita tidak tahu. Tapi Nabi menyatakan antara 60 sampai 70. Ya, hitung-hitung sendiri mawon pun. Yang sudah nyampe 70 nggih sampun sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Kalau lebih bonus alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya karena kita diberi kesempatan untuk bertaubat, Pak. Jadi kalau lebih dari 70 itu ya Allah kasih kesempatan kepada kita untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Bukan karena olahraga. Aku umur untuk dawa patang olahraga, bukan itu. Allah memberikan kesempatan supaya memperbaiki diri kita atas kelemahan dan kekurangan yang pernah kita lakukan. Jadi waktu terus berjalan dengan cepat. Ada seorang yang sangat alim menurut saya di Lumajang ini. Saya sering menyebut nama beliau Yai Abdi Manap. Ketika nazar, Pak, detik-detik terakhir sebelum itu hari Sabtu sudah bilang, wes gitu ke putranya, aku berangkat Senin. Sudah bilang, Pak, Senin. Mulai dari Sabtu, Ahad itu puncak sakitnya itu terjadi, tapi tidak mengeluh. Di lisannya itu hanya bergerak zikrullah, zikir kepada Allah. Dan kalau ada tamu mek dilerek tahu, karena ada tamu yang ditunggunya, tamu yang benar-benar tamu yang ditunggu hari Seninnya itu, yaitu Israel. Ada tamu mek dilerek, kemudian dingkluk lagi, zikir lagi. Begitu, Pak, menjelang kematiannya itu. Menghabiskan waktu yang tinggal intinya itu. Kemudian ini yang cerita ke saya itu putranya yang mendampingi di rumah sakit. Detik-detik terakhir wajahnya itu kelihatan kok seneng gitu, Pak. Tamunya datang, beliau tahu kalau tamunya datang itu sudah detik-detik yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Kemudian wajahnya kelihatan ceria, berkeringat. Kan salah satu di antara tanda husnul khotimah itu kan ada berkeringat, kemudian ya sudah, dengan tenangnya sendakep sendiri, kemudian menghembuskan nafas terakhir. Keluarganya yang dampingi di sekitarnya itu tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi yang diucapkan alhamdulillah. Karena senang melihat ayahnya, bapaknya menghembuskan nafas terakhirnya, kondisinya sesuai dengan harapannya. Itu kiai, Pak. Tidak tahu santrinya ini. Ya mudah-mudahan husnul khotimah kita semua, Bang. Amin. Jadi yang tidak merugi adalah dalam perjalanan waktu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Mari kita jaga iman kita. Terlepas kondisinya bagaimanapun, yang penting satu, iman jangan sampai lepas dari diri kita. Jadi, kalau kita menghadapi berbagai problem kehidupan,
Itu dinamika saja, Pak. Setiap orang pasti punya masalah, betul, Pak? Pasti. Punya problem, sampai kapanpun itu akan Allah kirimkan kepada kita dalam rangka ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira mengaku iman terus tidak aku uji, kata Allah. Artinya kalau kita mengaku iman kepada Allah, pasti akan datang ujian demi ujian datang kepada kita untuk melihat kesungguhan iman kita itu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini sekarang kan rotok bodoh apa duit, Pak nggih. Tiba-tiba ada orang nawari 5 miliar kepada kita. 5 miliar. Syaratnya sampean gak sembahyang, mancanya gitu. Gimana, Pak? Kira-kira gimana? 5 miliar, Pak. Gak sembahyang rong dino wis gitu. Goyang apa mboten? Kok mboten jawab? Sang kreseke pun dibeton iku tengah jenenge kita, depan kita. Niki lha iku duit 5 miliar gak usah salat rong dino. Terus di apa? Diganti sholat enggak? Waduh, itu sudah. Ya. Kemudian pas gak sholat, Israel datang lagi. Ya selesai. Total jenderal rugi. Jadi apapun goncangan yang datang kepada kita, cobaan, ujian, masalah yang timbul kepada kita, itu sebenarnya memang Allah mengirim untuk menguji keimanan kita. Maka kalau kita tidak hati-hati termasuk orang yang merugi, menjalani waktu yang terbatas, tidak dengan iman yang kuat. Bilal bin Rabah itu orang yang apa sih, Pak? Sudah ditaruh di atas batu panas, di padang pasir, kemudian dadanya ditindih batu juga, dipukuli lagi oleh jeragannya. Suruh pilih Allah apa kufur. Bilal menyatakan ahad. Allah, qul huwallahu ahad. Itu menjaga iman itu di zaman Rasul nggak bain-bain, Pak. Kalau kita sekarang kan nggak ada yang apa istilahnya menyiksa kita gara-gara beriman kepada Allah, nggak ada. Kalau zaman dulu itu yang namanya Amir itu kan punya bapak ibu, jeragannya itu kafir, anaknya dipanggil Ali Yasir namanya, bukan Amir, Ali Yasir. Ali Yasir, kesini kamu saya tanya sekarang, iman apa kufur? Kalau iman nanti bapakmu yang kena akibatnya. Bapaknya, Pak. Karena tetap mengaku iman, bapaknya dipanggil, kemudian diambilkan tombak, Pak. Dia ditarik lagi. Iman apa bapakmu yang kamu korbankan? Iman. Lek panjenengan kagungan putra kados ngoten niku pegel napa mboten kok nggih. Arek ikrek gitu kan. Masuk bapak dikorbanno. Kok tega temen nang bapake. Tapi karena pilih iman kemudian di depan anaknya, bapaknya itu ditombak, setelah itu kakinya diikatkan ke dua kuda besar, kemudian suruh menghadap yang berlawanan kudanya, terus digetak. Ya robek, sininya robek. Ya nopo, ujian imannya seperti itu. Belum cukup. Ayo, sekali lagi saya tanya, iman apa kufur? Iman. Kalau kamu tetap iman, ibumu nanti yang akan mengalami. Kemaluannya itu yang ditombak. Nabi kemudian mendengar peristiwa itu. Ya namanya Rasulullah itu kan sudah punya gambaran-gambaran. Didekati anak itu, kemudian dibilang begini, kamu tetap sabar ya nak. Allah sudah siapkan surga untuk kamu kan, untuk kalian semua. Ketiga-tiganya sudah disiapkan surga. Atas
siksaan iman yang dialami oleh yang bersangkutan. Kalau sudah Rasul yang menyatakan bahwa balasannya surga sudah disiapkan, itu semua kegelisahan itu sudah hilang, Pak. Kalau Nabi bercerita tentang surga, sahabat-sahabat Nabi itu seolah-olah berebut ingin segera masuk surga. Kalau Nabi bercerita soal neraka, semuanya banyak yang nangis takut terhadap siksa neraka. Itulah Rasulullah. Jadi kalau kita membayangkan Rasulullah bukan membayangkan seperti teman sendiri begitu. Rasul itu bukan orang herehe, Pak. Bukan orang ecek-ecek. Nabi itu kalau berkeliling kemana-mana, tempat yang pernah disinggah itu bersejarah. Coba datang ke Taif misalnya. Di situ sampai hari ini dikenang sebagai tempat berkunjungnya Rasul walaupun jaraknya jauh. Nabi itu kalau dulu Nabi kan nggak ada mobil seperti yang dipunyanya jamaah. Itu kan ada mobil. Nabi itu dulu, Pak, jalan setapak. Dan jalan setapaknya itu sampai sekarang dilestarikan, dipelihara dengan baik. Di mana singgah, di situ bersejarah. Sampai rumah tempat singgahnya itu dipelihara dengan baik. Ke Madinah, coba sekarang. Madinah kan menjadi tujuan orang-orang yang ingin melakukan kegiatan keagamaan. Sampai tempat Nabi itu gerebutan, yang namanya Raudhah. Betul, Pak? Ya, rebutan, Pak. Sampai ada orang yang meninggal gara-gara desel-deselan, roboh kena injak, meninggal dalam keadaan berebut ingin masuk kepada Raudhah gitu. Tempatnya seperti itu. Belum lagi ucapan-ucapan beliau benar-benar diperhatikan oleh manusia setelah beliau itu. Coba orang sekarang menyatakan hadis Nabi itu kan bangga bisa menghafal ucapan Rasulullah, bisa mengutip ucapan Rasulullah. Ucapannya hari ini dijaga dengan baik. Perilakunya juga begitu. Itulah Rasul, sekujur tubuhnya adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekujur tubuhnya itu keteladanan. Jadi kalau Nabi yang menyatakan Ali bin Yasir itu, kamu bertiga Allah janjikan surga untukmu, itu sudah selesai. Kita kan nggak ada yang bilang begitu. Wis sampean swarga wis, ya sampean dhewe. Kan masih bertanya begitu sampean dhewe. Tapi kalau Rasulullah semua langsung mantap. Nah, ini yang pertama, orang yang tidak merugi adalah mereka yang menjaga imannya dengan baik. Ini ayat ini kan sudah terbiasa, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, Pak, menjelaskan ayat ini kepada santrinya itu 7 bulan. Kalau surat Al-Ma'un itu 3 bulan. Al-Ma'un bolak-balik ben paginya kan, Pak, menjelaskan Al-Ma'un. Sampai santrinya, "Yai, usul yai, napa mboten wonten ayat itu tentang Quran ini? Kok niku mawon dibalan-baleni? Lah awakmu wis ngerti ta? Sampun wis hafal, sampun wis dipraktekno. Nah niki sing dereng." Jadi Quran itu bukan sekedar dihafal dan bukan sekedar dihayati, tapi diamalkan. Dengan surat Al-Ma'un itu kemudian Yai Ahmad Dahlan ngajak keliling ke stadion ke alun-alun di Jogja itu. Ayo keliling nang. Delok niku arek iku gak kelamben. Delok arek iku kan sing ngrumat. Sapa sing bertanggung jawab? Orang yang tidak mendekati mereka, tidak ngopeni mereka, termasuk pendusta agama. Dari ayat itu kemudian lahir panti asuhan. Itu kan pertama dari Al-Ma'un itu, Pak. Sekarang sudah namanya LKSA ya, di mana-mana LKSA. Dulu orang ketawa, Pak. Ngaji kok Al-Ma'un. Ternyata dengan surat Al-Ma'un itu lahir lembaga yang namanya panti asuhan. Dari panti asuhan lahir anak-anak yang kemudian dibina dengan baik. Saya dulu pernah mengadakan reuni di Lumajang ini, alumni panti asuhan yang Jalan Diponegoro itu, Pak. Yang hadir itu ada yang Mayor Jenderal Purnawirawan, alumni panti asuhan. Nah, mboten diopeni, ya nggak tahu. Gara-gara Al-Ma'un derajat meningkat, apa yang mereka alami kemudian tidak madesu,
tidak masa depan suram. Al-Ma'un sudah melahirkan sekian ribu panti asuhan se-Indonesia. Berapa yang sudah diopeni gara-gara surat Al-Ma'un itu. Jadi Quran itu benar-benar luar biasa. Memberikan hudal linnas sekaligus hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertakwa. Sekali lagi, Quran itu pedoman yang harus senantiasa kita kaji dan kita dalami isinya, supaya kehidupan itu dijiwai oleh nilai-nilai Quran, menjadi pribadi yang Qurani, menjadi pribadi yang senantiasa dituntun oleh Al-Quran. Bapak-bapak, ibu sekalian, Nabi itu istrinya berapa, Pak? Nggih, Mon, nggih. Nggih. Kok apal jenengan? Ini hafalnya itu adalah dua motif. Yang pertama, ingin mengikuti sunnah Nabi. Yang ibu-ibu pegel terhadap niku, enggak sama. Jadi sunnah Nabi itu jangan hanya diambil nikahnya, Pak. Gitu ya, iya boleh. Yang lain juga harus tahajudnya bagaimana Rasulullah kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, tahajudnya lek ngadeg niku sampai abu sikile sembayangi. Ya. Nabi tidak pernah lepas dengan kegiatan dakwahnya. Nabi menjaga sekujur tubuhnya itu dengan tuntunan wahyu Allah. Dan Nabi Muhammad SAW yang tadi saya katakan bukan orang hereh itu, bukan orang kaleng-kaleng lah katanya orang sekarang ya. Itu memang benar-benar sampai dunia itu lo mengagumi, Pak. Saat dunia ini lo mengagumi. Kalau sudah terlalu luas lah di keluarganya sendiri, Aisyah istri beliau itu kalau ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, jawabannya itu Pak, khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Hidupnya dituntun dengan Quran. Coba sekarang begini, Namun jauh. Istri kita, Pak. Kalau ditanya, ya apa hari ini? Lek jawabnya ngeten, napa? Iku ceramah tok penggawaane niku misalnya begitu, Pak ya. Itu kan sudah tidak ngena. Ini termasuk jenengan misalnya lek ditangan ya apa bapak lare-lare Bu niku napa niku Pak gaya itu. Jangan sampai kita menenteng Jumat pagi pengajian tiba ditakok tentang nyonya lho napa niku Pak. Mboten ngamalaken blas tahajud telat-telat niku. Rasul itu istrinya mengagumi khuluquhul Quran, akhlakul Quran. Ini istrinya. Bagaimana manusia sedunia, profesor, guru besar, doktor mengagumi apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga mereka benar-benar mencontoh pribadi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, Pak. Monggo kita jaga iman kita supaya tidak merugi. Sebagaimana Nabi menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana kalau saya mumpung ingat ini? Bagaimana kalau ada orang kok misalnya pilihan pendamping hidupnya lebih dari satu, kita apresiasi, kita dukung bagus karena jumlah wanita sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Sing jawab rodok teges. Sing jawab rodok teges laki-laki. Nggih waras, tapi nek iso nglakoni. Ya, itulah realitas. Lumajang maupun jumlahnya lebih banyak perempuan, Pak. Indonesia juga begitu, dunia lebih banyak lagi. Terus kalau kita tidak merawat mereka, kan dolim lagi-lagi. Oh, kena ayat dolim. Kayak mulai teko gini, mari gini keker. Yang kedua, mereka yang tidak merugi adalah wa amilus sholihah, mereka yang berbuat kebaikan. Mereka yang selalu berbuat baik. Bahkan Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Berbuat baik bagaimana? Ya di Ali Imran itu kan ada alladzina yunfiquna fis sarra'i
madara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jam gangsal. Apa? Terakhir berarti. Nggih. Banyak yang mau ngantarkan cucunya nggih. Sing dereng niku sing mboten ngeteraken biasane. Kalau tambah. Ya napa niki? Gimana? Nggih, nggih. Oleh telat wae nggih. Nggih. Didenda oleh telat nggih. Wa amilus sholihah, berbuat baik. Berbuat baik termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dermawan. Nggih sak wonten nih, Pak. Tidak boleh memaksakan diri. Kalau kita mau memaksakan diri, contohlah orang yang hebat dulu. Umar itu kan cemburu kepada Abu Bakar. Cemburunya ngaten. Abu Bakar gitu loh, Pak. Oleh Nabi itu sering dipuji. Satu ketika Abu Bakar tanya di forum ngeten iki, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya masuk surga itu dari ke-8-8-nya pintu surga itu? Pintu sholat, pintu zakat, pintu jihad, macam-macam lah. Sedekah." Nabi jawabannya ini kok sing gare Umar untuk cemburu, Pak. Katanya Nabi, "Kalau engkau Abu Bakar bisa." Kira-kira kayak kita yang tanya, "Ya Rasulullah, napa sakit kalau mlebu saking ke-8-8-nya niku?" Dilirik be Nabi, "Ndak potongan ya, Pak." Karena Abu Bakar itu pernah tanya kepada Aisyah, "Aisyah, apa yang belum saya pernah kerjakan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu?" Aisyah menjawab, "Abah, jenengan sampun sedaya lho niku. Sudah meniru Rasulullah." Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar ngeriko. Ada satu, tinggal satu yang jenengan dereng. Lho apa itu? Nabi niku lek injing jam-jam makan datang ke rumah kecil dekatnya Masjid Nabawi itu di pojok itu ada seorang laki-laki tunanetra Yahudi. Dia pekerjaannya setiap hari mengumpat, memaki, ngejek Rasul. Jangan ikuti Muhammad, orangnya senting. Tapi Nabi mboten marah, Nabi ben wayahe sarapan, wayahe dahar, datang ke rumah itu membawa roti, kemudian rotinya itu dihancurkan sampai lembut baru didulang. Wonten Pak yang kata ngoten nggih. Dinyek niku lho Pak tambah open. Persis lah ngeriki, persis nggih. Persis mulai kepingin kepingin niru aku gitu. Kemudian Rasul pada suatu ketika sudah tidak lagi ke situ, sudah wafat. Abu Bakar yang menggantikan karena saran dari Aisyah. Hari pertama langsung komentar orang Yahudi itu, Pak. Iki koyo duduk sing wingi kok wengi. Lha kok iso? Gak kok ndak halus koyo wingi lek ndulang. Kok rada kasar gini. Katanya Abu Bakar, "Kamu tahu siapa yang kemarin datang ke sini?" "Enggak tahu saya." "Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW." Kaget orangnya, Pak. "Loh, itu Muhammad yang saya nyek bendino itu?" "Iya." "Lah kok cek lembut nang aku?" "Coba aku dibaiat, dituntun baca 2 kalimat syahadat. Masuklah Islam gara-gara akhlak dari Rasulullah, orang yang sangat hebat itu." Ngoten, Pak. Abu Bakar kemudian meniru apa yang semua dilakukan oleh Rasulullah, dan Abu Bakar mboten purun ngimami kalau masih ada Rasulullah. Umar juga begitu, tidak mau ngimami kalau masih ada Abu Bakar. Saling menghargai seniornya, Pak. Ada seniority di situ. Nah, kita sekarang mari kita oncei, Pak. Kehidupan sahabat-sahabat itu, kalau ada kesempatan baca-baca. Kan sekarang sosmed juga banyak. Jadi HP jenengan itu bukan hanya membaca grup yang isinya guyon, itu buang-buang waktu juga. Karena pernah ada analisa,
manusia, khususnya Indonesia itu sekarang sudah dijajah dengan alat modern namanya HP. Sehari semalam orang di depan HP itu 7 jam, Pak. 7 jam. Lalu sama buatan kita nih, bisa lebih nggih? Nggih, ada seorang istri tanya kepada Ustaz, Ustaz, ilmu nopo sing jenengan paringaken teng bojo kula niku? Napa kok wajahnya bercahaya? Bercahaya napa Bu? Nih kalau wingi pas film niku wajahnya bercahaya. Dari Ustaz Bu jenengan niku yo napa suami jenengan itu sanes karena ilmu. Jenengan buka sarung ini para wonten HP ini. Begitulah kita kurang lebih 7 jam Pak kita dikuasai oleh HP itu. Bagaimana 7 jam itu bernilai kebaikan ya tergantung kita. Karena yang setan gepeng itu yang namanya HP sekarang Pak. Ada orang akhlaknya terpuji, baik, berubah menjadi buruk gara-gara HP. Atau sebaliknya, saya punya sahabat, dia 6 bersaudara, ke-6-nya nih hafal Quran, Pak. Sahabat kakak-kakaknya. Dia sendiri hafal Quran. Dia punya anak yang SMP itu sekarang sudah SMA, sudah hafal Quran sudah agak lama. Yang adiknya SD, baru SD itu Pak, sudah 15 juz. Sekarang insya Allah sudah lebih dari 20. Adiknya lagi masih pelo, itu sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Dari mana? Dia tidak beri kesempatan kepada anaknya itu membuka handphone yang fitur-fiturnya itu mengganggu, sehingga yang kalau dibuka ya ngaji, dibuka ngaji gitu Pak. Masuk awake dhewe ngoten Pak. Nggih. Nek posoan dibuka adzan. Nek posoan. Nggih dan marif. Wa amilu sholihah, berbuat baik orang yang tidak merugi. Dan yang kedua berikutnya adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka yang saling mewasiatkan tentang kebenaran. Ngomongnya soal kebenaran terus. Tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang mengadu domba, mencaci orang. Pekerjaan sia-sia, bahkan dia merusak iman. Orang yang merugi adalah mereka yang tidak melakukan saling mewasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Bun, soal kesabaran. Saya tanya kepada jenengan semua, termasuk saya sendiri, apa kita ini sudah tergolong orang yang sabar? Belum ya? Binjing nopo? Dan umurnya pun sak menten iki dereng mawon. Sabar itu kan menyangkut 3 hal. Pertama, melaksanakan perintah Allah dengan sabar. Pas sholat ini seneng hati ini, bahagia, mboten grundel. Bayang doa ya, rezeki yang ini pancet aja. Itu namanya gerundel Pak. Tidak ada hubungan orang sholat rajin kemudian rezekinya lancar, belum tentu. Orang Rusia itu nggak punya Tuhan, tapi soge-soge. Tidak bertuhan Pak, tapi soge. Bahkan saya pernah ketemu dengan anak muda selaku guide waktu itu. Saya tanya, what is your religion? Apa agama Anda? Dia menyatakan saya tidak punya agama. Agama tidak penting. Coba Pak, agama tidak penting. Bahkan ketemu dengan pemuda yang lain, pernah datang ke rumah saya di Bagusari itu. Dia orang Yahudi, tukang parkir di Amerika. Tukang parkir di Amerika ini Pak, kalau pas liburan itu sakit melencer sak dunyo. Gajinya rak kata berarti Bang ya. Sini mau kenaikan sertifikasi ya, apa tunjangan 2 juta, saat itu dapat uang wis geger dhisik. Itu Indonesia. Bahkan tukang parkir sering tukaran sak pada tukang parkir. Di Amerika itu tukang parkir yang lencer, ketemu saya di situ Bang, itu diskusi soal ketuhanan. Terus sampai di Probolinggo itu kemudian saya tanya, boleh saya ikut ke rumah Anda? May I go to your house? Iya, boleh. Nyampe di rumah itu ada adzan dohor, gitu lah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. What is the song? Lagu apa ini? Nah, butuhan mangkal ngatanya Pak. Ini jengkel kalau jani hati kalau tamu situ. Gerakan lagu. It is not song, sir. Ini bukan lagu. Bukan lagu ini. He called the Muslims around the mosque to pray together. Dia manggil orang-orang Islam sekitar masjid, sholat bareng. Sholat jamaah itu sholat bareng, Pak. Dia tanya, berapa menit setiap sholat? 5 menit, 5 minutes.
Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Dihitung selawe menit. Kesimpulannya ngeten, wong Islam itu boros waktu. Jadi sembahyang jadi kan boros, Pak. Mereka tuh keliling sak donya mboten boros. Nggih. Keliling mboten jelas mboten kelamben. Mboten boros. Jadi kita ini sebenarnya soal kesabaran itu godaan di sekitar kita begitu beragam, Pak. Saya pernah ke Bali itu acara tertentu di Pinara apa diterima oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Denpasar Bali. Kemudian disuruh nginep di situ, pagi hari mau pulang, ajak pulang dulu Pak Aryo. Ayo kita sarapan. Kalau bayangkan sarapan ini teng warung teman. Dijak teng pantai, Pak. Niki Ketua Majelis Ulama. Dijak teng pantai lho badhe-badhe buka bungkusan lho ndek ngarepe ana wong nguthaki klambine. Roke moro-moro dipelorot ngoten mawon. Ya Allah, iki Ketua MU. Ketua Majelis Ulama, kayak wis biasa ngoten nih. Kalau di Bali begitu, Pak. Kalau kita di sini kan ada risih ya. Risih. Ya begitulah godaan. Ada orang yang aku tidak tergoda, aku melihat Allah. Kata pelatih renang, pernah tanya, bagaimana hukum seperti saya? Saya ini pelatih renang. Anggota renang saya itu ada perempuannya. Dan kalau melatih itu kan kakinya saya luruskan. Saya tidak bergetar hati saya, Baryo. Masa begitu dosa? Tidak bergetar hati ini sampai itu pola wes dablek. Sebenarnya nggak boleh melihat aurat, melihat saja loh nggak boleh, Pak. Ya apalagi ya pegang-pegang. Nah itu godaan sekitar kita, termasuk HP itu kalau nggak hati-hati ada godaan-godaan di situ. Jenengan datang ke bandara, di situ banyak godaan-godaan. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan imannya oleh Allah SWT. Dan kita semua berharap waktu yang pendek, waktu yang cepat kita bisa ikuti semua, bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kalau kita harus mengakhiri waktu yang Allah sediakan kepada kita dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.